Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lam rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ibu yang semoga Allah telah merahmati kita semua dan merahmati majelis ini, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Ta'ala kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita bulanan memahami tentang agama yang mulia ini. Sebelum kajian ini kita lanjutkan, mungkin alangkah lebih baiknya jika para ibu safnya merapat ke depan agar lebih berdekatan berkahnya dan lebih barokah mendapatkan ilmunya insyaallah. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hakikatu ahlus sunnah wa khosa'isuha. Kita akan membahas tentang hakikat ahlus sunnah dan berikut ciri-cirinya. Kenapa mesti kita memahami poin yang mulia ini, perkara yang mulia ini? Karena para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak sedikit di antara kita yang mengaku ahlus sunnah, tetapi antara pengakuan dengan kenyataan dan hakikatnya adalah berbeda, bahkan sangat jauh dari hakikat ahlus sunnah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan siapa ahlus sunnah dan apa ciri-cirinya. Dan dalam kesempatan yang mulia ini saya mencoba untuk menjelaskan dan menulis sedikit berkaitan dengan hakikat ahlus sunnah wal jamaah, agar kita mengetahui apa yang sesungguhnya dari hakikat sunnah ini. Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya pembahasannya udah sangat mudah insyaallah dalam tulisan ini, yaitu tentang hakikat sunnah dan hakikat ahlus sunnah. Kenapa juga saya menyebutkan sekilas tentang makna sunnah? Karena saya pernah membahas tentang masalah sunnah, lalu saya menjelaskan hukum mengikuti sunnah.
Lalu saya katakan hukum mengikuti sunnah adalah wajib. Maka tiba-tiba ada yang berbicara dan protes, dan dia tidak setuju, di mana dia mengatakan bagaimana mengikuti sunnah itu wajib, kan sunnah hukumnya. Berarti di sini Bu belum paham tentang hakikat apa itu sunnah dan apa yang dimaksud dengan sunnah. Maka dengan itu saya ingin menyebutkan hal ini secara singkat tentang hakikat sunnah. As-sunnah lughatan, sunnah secara bahasa bimakna as-sirah awit tariqah. Sunnah secara bahasa berarti sejarah atau perjalanan hidup, metode yang ditempuh, baik itu terpuji ataupun tercela. Jadi sunnah secara bahasa adalah bimakna as-sirah awit tariqah, ini sirah al-masrukah, jalan yang ditempuh, metode, cara, itu dinamakan sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh ahlu lughah, ahlu bahasa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ma'ruf, itu hadis yang berbunyi man sanna fil Islam sunatan hasanah fa ummilu biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Siapa yang membuat sunnah, artinya perjalanan yang baik, jalan yang baik, maka diamalkan oleh orang yang setelahnya, maka baginya pahala dan pahala bagi orang yang mengikutinya, dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Jadi ini Bu sunnah secara bahasa, artinya jalan yang ditempuh, metode, cara, itu dinamakan sunnah. Nah, para ibu akan melihat kalimat sunnah itu di dalam Quran ataupun di dalam hadis. Jadi definisi sunnah, hakikat sunnah bisa ibu lihat di dalam Quran ataupun hadis. Dan di situ dilihat dalam halaman 2, halaman 3. Ya, salah satunya sunnah adalah perjalanan yang ditempuh, ini jalan yang ditempuh oleh orang terdahulu. Maka lihatlah dalam surat yang keempat, yaitu surat yang keempat adalah surat An-Nisa, di mana Allah Ta'ala berfirman, litubayyina lakum sunnana man kana qablakum, supaya kamu menjelaskan perjalanan orang sebelum kamu. Jadi itu makna sunnah. Itu salah satu makna sunnah. Jadi sunnah itu jalan yang ditempuh. Seperti di sini dikatakan yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah hendak menerangkan kepadamu dan menunjukkanmu kepada jalan orang yang sebelum kamu. Jadi sunnah itu jalan yang ditempuh. Yang kedua, makna sunnah adalah kejadian-kejadian yang telah menimpa terhadap umat yang terdahulu. Artinya kejadian-kejadian yang telah lampau.
kejadian-kejadian yang telah terdahulu, baik itu kejadian baik ataupun kejadian seperti musibah, malapetaka dan sebagainya. Hal itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 137. Bisa dilihat, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka di sini sunnah kejadian-kejadian yang terdahulu berupa azab, berupa seperti kejadian yang menimpa kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Nabi Musa yaitu Fir'aun, Haman dan yang lainnya. Yang ketiga yang dimaksud dengan sunnah adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti akan terjadi. Jadi di sini yang dimaksud dengan sunnah adalah takdir, ketetapan Allah Ta'ala. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 62. Jadi ini adalah kejadian-kejadian yang telah terdahulu ataupun ketentuan Allah Ta'ala. Dinyatakan dalam ayat ini sunnatullahi fil ladina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah yang dimaksud di sini ketentuan-ketentuan Allah. Apa yang pasti yaitu takdir, Bu. Yang keempat yang dimaksud dengan sunnah adalah hikmah. Itu adalah sunnah. Jadi yang dimaksud dengan sunnah Nabi adalah hikmah, dan hikmah adalah sunnah, Bu. Jadi di sini hikmah adalah sunnah dan sunnah adalah hikmah. Hal ini disebutkan dalam surat yang kedua ayat 129. Allah Ta'ala berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Quran, wal hikmah yaitu sunnah. Jadi ini sunnah menurut Quran memiliki 4 makna, Bu. Jalan yang ditempuh, kejadian-kejadian yang terdahulu telah menimpa kepada umat sebelum kita, ketetapan-ketetapan Allah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah hikmah yaitu hadis. Yang kedua, pengertian sunnah di dalam hadis. Kenapa kita mesti memahami bahasa dulu agar kita terbayang apa sih yang sesungguhnya sunnah dan apa yang semestinya kita itu berpegang teguh kepada sunnah dan sebagai ahlu sunnah. Nah, sekarang kita lihat pengertian sunnah dalam hadis. Nah, yang pertama, sunnah adalah selain Al-Quran. Jadi sunnah itu identik dengan sabda Nabi yang bukan Quran. Jadi yang lafadznya dari Nabi, wahyu yang lafadznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Quran merupakan kalam Allah, tetapi sunnah adalah kalam Nabi, sabda Nabi. Hal ini seperti dalam hadis Anas, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulih. Jadi di sini kalau disebutkan Quran sunnah, berarti kalau sunnah itu yang bukan Quran, yaitu hujjah yang kedua setelah Quran. Yang kedua, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup ilmu, amal dan petunjuk. Nah ini maaf, mungkin kata-kata Nabi tidak ada Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Ini kayaknya beda program ya. Ini ketik komputernya. Kalau yang di asli tulisan saya ada gitu. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallamnya ini pakai program itu. Nah ini tidak ada, tidak mengapa, karena telah diniatkan sholawat kepada Nabi Sallam. Paman rogiba an sunnati falaysa minni. Lihat di sini, paman rogiba an sunnati, barang siapa yang enggan kepada sunnahku. Yang dimaksud di sini enggan kepada petunjukku.
Jadi enggan kepada petunjukku. Dan sunnah lebih umum lagi dari poin di atas. Sunnah adalah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW yang mencakup Quran dan hadis. Jadi sunnah itu syariat, baik itu Quran ataupun hadis. Seperti dalam hadis ini, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati. Barang siapa yang hidup setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah berpegang teguh dengan sunnahku. Yang dimaksud di sini sunnah Nabi SAW adalah syariat yang dibawanya, baik itu bersumber kepada Al-Quran ataupun kepada hadis. Kemudian juga maknanya juga bisa sunnah adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW yang merupakan lawan dari bid'ah. Jadi ada kata-kata alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi Bu, identik sunnah itu lawan dari bid'ah. Jadi sunnah itu yang ada dalilnya. Sesuatu yang ada dalilnya disebutkan sunnah, mau wajib ataupun mustahab dari sisi hukum. Nah, ini definisi sunnah. Nah, kita nampak penjelasan sunnah melalui Al-Quran ataupun hadis ya. Kemudian yang ketiga, pengertian sunnah menurut para ulama. Nah, para ulama merujuk definisi sunnah itu kepada Quran dan hadis. Nanti kita lihat. Adapun sunnah secara istilah terbagi kepada dua, sunnah secara khusus dan sunnah secara umum. Jadi di sini adalah istilah sunnah dibagi kepada dua. Ada istilah sunnah secara khusus, ada sunnah bermakna umum. Nah, kalimat sunnah ketika dimaknai dengan khusus, maka para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan sunnah tergantung pada ilmu yang dibicarakannya. Jadi para ulama itu ketika mereka mendefinisikan sunnah memang berbeda-beda satu dengan yang lainnya ketika mendefinisikan sunnah. Contohnya sunnah menurut ulama hadis. Jadi kalau sunnah menurut ulama hadis identik dengan hadis, yaitu sebagai apa-apa yang datang dari Nabi SAW, baik perkataannya, perbuatannya, ataupun persetujuannya yang dinamakan takrir. Jadi sunnah menurut ulama hadis ucapan, perbuatan, persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menceritakan tentang fisik Nabi SAW, warna kulitnya, rambutnya seperti apa, tinggi badannya, termasuk menceritakan akhlak Nabi, budi pekerti Nabi SAW, peranginya ya. Dan ini mencakup sebelum Nabi SAW diutus dan setelahnya. Pokoknya kalau ulama hadis Bu menceritakan tentang Nabi SAW, bagaimana ungkapannya, bagaimana perbuatannya, bagaimana persetujuannya. Para muhadis ini menukil dari Nabi SAW, baik sebelum hijrah, bagaimana cerita beliau ketika perjalanan untuk mendapatkan wahyu, sifat beliau sebelum mendapatkan wahyu, karakter beliau sebelum mendapatkan wahyu, dan setelah mendapatkan wahyu. Maka itu dibicarakan oleh ulama hadis. Nah, yang kedua sunnah menurut ulama usul fikih. Kan ada ulama hadis, ada ulama fikih. Nah, kalau ulama usul identik bahwa sunnah adalah sumber hukum yang kedua. Jadi sumber hukum yang kedua yaitu Quran, hadis. Jadi kalau ulama usul berbicara tentang sumber hukum Bu, kalau ditanya ibu umpamanya, apa Bu dalilnya? Maka ibu menjawab Quran dan sunnah. Maka yang dimaksud dengan sunnah itu setiap pembicaraan agama yang bukan dalam Quran. Jadi yang dimaksud dengan sunnah itu argumentasi hujah kedua setelah Quran. Ini yang dimaksud oleh ulama usul. Nah, sedangkan yang ketiga
definisi hadis, definisi sunnah menurut ulama fikih. Maka definisi sunnah sebagai hukum yang datang dari Nabi di bawah hukum wajib. Istilah sunnah identik dengan mustahab. Jadi sunnah itu yang bukan wajib. Kalau ditanya apa ini hukumnya, maka dia menjawab, orang alim tersebut, oh hukumnya sunnah. Yang dimaksud bukan wajib. Jadi sesuatu yang diperintahkan oleh dalil tidak sampai kepada wajib, maka itu dinamakan apa? Sunnah. Menurut siapa? Menurut ulama fikih. Nah, yang keempat, sunnah menurut ulama akidah. Maka kalau ulama akidah, mereka menyebutkan sunnah adalah pokok-pokok agama, yaitu tauhid, masalah iman, serta apa-apa yang telah disepakati para ulama bahwa itu adalah pokok agama. Jadi yang dimaksud dengan sunnah ini, Bu, pokok-pokok agama. Beriman kepada rukun iman yang 6, beriman kepada nama dan sifat Allah, beriman Quran adalah kalamullah, beriman kepada azab kubur, kemudian beriman kepada ciri-ciri hari kiamat, turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, akan keluarnya binatang melata, akan terbitnya matahari dari barat, benar adanya surga, benarnya ada neraka, adanya telaga, adanya haud. Seluruh berkaitan dengan pokok agama dinamakan sunnah. Oleh sebab itu, para ibu akan mendapatkan para ulama itu menyusun kitab sunnah. Seperti Imam Ahmad menamai kitab usul sunnah, ternyata di dalamnya akidah. Imam Al-Barbahari Syarh Sunnah, Imam Lalaka'i, Imam Abu Nasr Al-Mawarzi. Banyak sekali para ulama menyusun dan menamai kitab mereka dengan as-sunnah, ternyata pokok-pokok apa? Agama. Bahkan Syekh Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah belum mengatakan as-sunnatu asyaratun, sunnah itu ada 10, yaitu beriman kepada takdir, mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian yang kelima yaitu sunnah ketika hari ini itu diartikan juga sebagai lawan dari bid'ah. Seperti umpamanya ditanya 2 pertanyaan, man fulan, siapa fulan? Sunni. Oh, si fulan itu sunni. Yaitu man wafaqus sunnah, orang yang sejalan dengan sunnah. Bukan khawarij, bukan murji'ah, bukan qadariyah, bukan sufiyah, bukan syiah, tetapi dia sunni, Bu. Jadi sunni itu lawan dari ahlu bidah. Kalau kita ditanya apa hukumnya ini, oh ini sunnah. Yang dimaksud sunnah itu sesuai dengan dalil. Siapa si fulan ini? Oh si fulan ini sunni. Berarti bukan khawarij, bukan murji'ah, bukan orang-orang syiah. Nah, ini definisi sunnah secara khusus ketika para ulama membahas makna sunnah. Adapun yang kedua setelah itu adalah sunnah dalam makna umum. Nah, kalau sunnah dalam makna umum, dia itu Islam, Bu. Jadi kalau dinamakan sunnah adalah Islam yang murni, Islam yang asli, yang belum tercampuri oleh perkara-perkara syubhat dan bid'ah. Jadi kalau dinamakan sunnah itu Islam yang asli, Islam yang sempurna, Islam yang suci sebelum ternodai dengan perkara-perkara yang baru. Maka kalau orang dikatakan komitmen kepada sunnah adalah komitmen kepada sunnah yang asli, yang telah ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, kenapa dikatakan Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam? Lihatlah dalam perkataan Imam Al-Barbahari di halaman 7-nya. Dia berkata, "I'lamu anal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam, la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan tidaklah tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya.
Jadi di sini Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Nah, kenapa begitu, Bu? Karena nanti akan datang dan saya akan menjelaskan bahwa Nabi SAW telah memberitakan kepada kita umatnya itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan, sedangkan yang selamat hanya satu. Berarti 72 jamaahnya itu adalah menyimpang dari hakikat sunnah dan mereka terjerumus kepada pintu kesesatan. Nah, sedangkan yang benar itu satu, Bu. Yang benar itu adalah satu. Nah, maka ketika umat Islam itu berpecah belah sampai 73 golongan dan semuanya mereka mengaku muslim dan mereka mengaku Islam, ya, mengaku mukmin mukminah, muslim muslimah. Nah, maka Nabi SAW menjelaskan, jadi muslim yang sejati, muslim yang benar-benar adalah muslim yang berpegang teguh kepada sunnah, yaitu agama din yang telah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang murni, yang asli, sebelum ada tambahan, sebelum ada penyimpangan. Jadi sebelum ada penyimpangan. Nah, oleh sebab itu dikatakan begini, si fulan murji, si fulan khariji, si fulan syi'i, si fulan qadari, si fulan rafidhi. Nah, ini ada 5 nama, Bu. Khariji, murji, sufi, umpamanya apa? Syi'i, qadari atau rafidhi. Kenapa? Oh, si fulan dikatakan khariji karena agamanya mengikuti agama kaum Khawarij, yang mereka mengatakan iman itu tidak bisa berkurang, iman itu hanya bertambah. Kalau berkurang imannya berarti kafir. Jadi orang yang melakukan maksiat itu kafir menurut orang Khawarij, Bu. Dia juga tidak dikatakan murji. Kenapa orang murjiah? Sebab orang murjiah itu imannya cukup dalam hati atau dalam lisan, tidak perlu kepada amal. Sedangkan yang dimaksud iman menurut agama Islam adalah penetapan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu yang dimaksud dengan iman. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Nah, kalau ada orang yang mendefinisikan iman bukan definisi yang tadi, maka dia telah menyelisihi Islam yang sesungguhnya, yaitu dia telah menyelisihi sunnah. Nah, Quran mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Allah berfirman, hatta yasma'a kalam Allah, dalam surat At-Taubah, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah. Nah, maka di sini menjelaskan bahwa Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Ya, bukan apa? Bukan makhluk. Nah, barang siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia telah keluar dari kemurnian Islam. Ia mengatakan Islam itu bahwa Quran adalah kalamullah. Nah, dan lihatlah oleh para ibu di sini tentang hakikat definisi sunnah. Ya, seperti dalam perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Beliau mengatakan kata sunnah digunakan sebagai kebalikan lawan dari bid'ah. Maka dikatakan si fulan di atas sunnah apabila beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelumnya hal tersebut mempunyai nas dari Quran, dan dikatakan si fulan di atas bid'ah apabila beramal menyelisih hal tersebut. Jadi di sini kata-kata sunnah yang dimaksud adalah Islamnya, yaitu sunnah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah sunnah. Dan di sini lihatlah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di halaman ke-7-nya, ketahuilah bahwa sunnah adalah jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari perkataan, perbuatan, dan akidah. Sunnah adalah syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya
dari din, dari agama ini. Nah, lihat bahwa sunnah ini perkara yang telah disyariatkan, baik hukumnya wajib ataupun mustahab dari sisi hukumnya. Maka ini dinamakan sunnah. Jadi sunnah itu berupa din, awamir wa nawahi, berupa perintah dan larangan yang mencakup perkara akidah, ibadah, akhlak, muamalah, siasat, politik, itu dinamakan sunnah. Jadi itu dinamakan sunnah. Maka kalau ibu ditanya apa hukumnya mengikuti sunnah, ya jawabnya wajib. Kenapa? Karena intinya hukum masuk Islam dan mengamalkan Islam gitu. Bukan mengamalkan sunnah tatawwu semata, bukan mengamalkan sholat rawatib, bukan mengamalkan saum sunnah saja. Tapi yang dimaksud dengan sunnah adalah Islam yang menyeluruh, Islam yang sempurna, yang mencakup di dalamnya adalah akidah, ya, kemudian ibadah, kemudian akhlak, ya, termasuk juga bagaimana politik seperti bagaimana ketaatan kita kepada amir, bagaimana amir yang benar, bagaimana muamalah kita dengan orang kafir dan sebagainya. Nah, kita lihat juga dalam perkataan Imam Ibnu Rajab di halaman 8-nya, di halaman 8, bahwa Imam Ibnu Rajab telah mendefinisikan sunnah dengan perkataan, sunnah adalah jalan yang ditempuh, maka hal itu akan meliputi berpegang teguh terhadap apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan para khalifahnya yang mendapat petunjuk berupa keyakinan, amalan dan perkataan, maka ini adalah sunnah sempurna. Oleh sebab itu salafus saleh tidak menggunakan kalimat sunnah kecuali kepada sesuatu yang mencakup poin di atas. Jadi lihat sunnah itu Islam yang menyeluruh, Islam yang murni, Islam yang sempurna. Sebelum adanya penambahan atau pengurangan, sebelum munculnya syubhat, kesesatan, maka dinamakan sunnah. Maka secara gampang dikatakan fulan itu sunni adalah orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang di sisi Nabi SAW, di sisi para sahabatnya, yang belum tercampuri dengan falsafah, kaum falasifah, ahlul kalam, artinya seperti orang-orang Romawi, orang-orang Sufastoiyun, artinya ahli falsafah ataupun ahli kalam. Itu dinamakan Islam ataupun sunnah. Nah, fatwa Lajnah Daimah yang dimaksud di sini adalah ulama Saudi, ya, Timur Tengah, yang mereka itu memiliki fatwa-fatwa tentang masalah agama ini. Nah, ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, nah ini kalimat makna sunnah. Jadi definisi sunnah. Jadi sunnah itu ada makna umum, ada makna khusus. Nah, maka kalau kita bahas sunnah menurut fuqaha beda dengan sunnah menurut ulama akidah. Itu kalau makna sunnah secara sebagian, artinya khusus saja dalam ilmu-ilmu yang berbeda. Tetapi kalau diartikan sunnah secara umum, maka dia adalah Islam yang murni, Islam yang asli. Nah, itu adalah definisi sunnah. Maka ya di sini jangan keliru ketika orang dinamakan sunni itu bukan semata-mata suka melakukan puasa sunnah, bukan semata-mata suka melakukan sholat sunnah, bahkan wirid-wirid sunnah. Tetapi yang dimaksud adalah orang yang berpegang teguh dengan keaslian Islam, apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita paham tentang makna sunnah, kita akan bahas ahlus sunnah wal jamaah. Di sini ada dua padanan kata ataupun ada dua kalimat, ahlus sunnah, ahlul jamaah. Jadi ahlus sunnah, ahlul jamaah. Nah, siapa ahlus sunnah dan siapa ahlul jamaah? Nah, ahlus sunnah secara gampangnya adalah alladzina yatamassakuna bihadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yatamassakuna bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqan wa siyasatan. Nah,
Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ahlus sunnah secara definisi yang singkat adalah setiap orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis dengan para sahabatnya, baik ketika dia berakidah, ataupun cara dia beribadah, ataupun ketika dia bermuamalah, ketika dia bersiasat ataupun akhlak. Maka mereka ini menimbang agamanya dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dinamakan dengan ahlus sunnah. Jadi mereka dinamakan dengan ahlus sunnah. Nah, maka lihatlah di halaman 12 perkataan para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ahlus sunnah mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan apa-apa yang disepakati oleh orang-orang terdahulu, yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dan berpegang teguh kepada apa-apa yang telah disepakati oleh salafus saleh dari kalangan muhajir dan ansar, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini yang dimaksud dengan ahlus sunnah. Jadi ini definisi makna ahlus sunnah. Kemudian berkata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis, tidak ada keagungan bahwa ahli riwayat dan ahli hadis yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan jejak para sahabatnya, mereka itu adalah ahlus sunnah. Jadi yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah orang-orang yang menapaki, yang berjalan mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi orang yang berjalan di belakang Nabi SAW, di belakang para sahabat, kemudian mengikuti dengan sempurna, ya, mengikuti jejak Nabi SAW, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna, itu dinamakan dengan ahlus sunnah. Ya, itu adalah dinamakan dengan ahlus sunnah, ya. Dan ini disebutkan sangat banyak sekali perkataan para ulama, tapi itu cukup, Bu. Ya, itu adalah definisi apa? Ahlus sunnah. Jadi definisi ahlus sunnah itu adalah definisi ahlus sunnah, ya. Dan itu adalah hakikat apa? Ahlus sunnah. Maaf, ada yang itu kepindah ininya, judulnya halaman 40 mestinya ke halaman 14 di sini, ya, bukan 14, halaman 15. Judulnya aja, nggak ada tulisan yang berpindah. Halaman 16 itu definisi jamaah, ya, yaitu pindah judulnya ke halaman 40. Jadi di halaman 16 definisi jamaah, ya, ataupun definisi ahlus al-jamaah. Nah, jadi gampang, Bu. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah orang-orang yang komitmen kepada jalannya Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mengikuti mereka dari sisi pemahaman, dari sisi akidah, cara mereka beribadah, akhlak mereka bagaimana, maka itu dinamakan dengan ahlus sunnah. Pokoknya menapaki orang terdahulu dari Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama mereka, maka itu dinamakan dengan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu bukan golongan tertentu, bukan kelompok tertentu, bukan organisasi tertentu, bukan partai tertentu, tetapi ahlus sunnah itu sebuah sifat, Bu. Jadi bukan golongan A, bukan golongan B, bukan jamaah anggur, bukan jamaah apel. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah, setiap orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan berpegang teguh kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat definisi al-jamaah. Karena ahlus sunnah, ahlul jamaah. Nah, jamaah secara bahasa
Jadi definisi secara bahasa adalah dari kata al-jam'u yang bermakna menyatukan sesuatu yang terpecah. Maka jama' adalah lawan dari kata perpecahan. Jadi lawan dari berpecah, belah, maka dia adalah jama'. Dan makna jamaah lihatlah dalam hadis-hadis di atas ini. Ini hadis-hadisnya tidak ditampilkannya. Kemudian sebagian tulisan di sini mungkin bahasa Arabnya. Ini mungkin komputernya beda program Arabnya. Jadi sehingga banyak yang nyambungnya. Kalau di aslinya di sini nggak nyambung. Jadi itu karena mungkin beda ya. Terkadang beda programnya, beda ya itunya. Font Arabnya. Font Arabnya tidak mengapa. Kita jelaskan dulu makna jamaah. Ya, mana jamaah? Mana jamaah? Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, lihatlah di sini ada beberapa hadis ya berkaitan dengan masalah jamaah, Bu. Pertama hadis Abu Hurairah itu di halaman 17, hadis perpecahan umat yang telah disebutkan di atas, yaitu gini. Karena ini dalam potongan buku, Bu. Jadi ini dalam potongan buku saya ambil. Jadi begini, Bu. Hadisnya satafariqu ummati ila 73 firqatan kulluha finnar ila wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala hiya al-jamaah. Nabi SAW bersabda, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kecuali satu yang akan selamat. Ketika ditanya siapa yang selamat itu, maka Nabi SAW mengatakan dialah al-jamaah. Itu kan disebutkan dalam hadis. Ya di situ di halaman 18, Bu. Ya. Di halaman 18. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah, Bu. Jadi ini adalah al-jamaah. Kemudian dalam hadis yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga perkara yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiga yang dicintai. Yang pertama ikhlasul amal, fi taatillah. Yang kedua adalah munashatu watul umur waluzumul jamaah. Nabi SAW mengatakan tiga perkara atau tiga golongan orang yang dengannya hati seorang muslim tidak akan mendendam. Dalam ayat yang lain, tiga perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Pertama, mengikhlaskan dalam beramal untuk Allah. Kedua, menasihati penguasa. Yang ketiga, menetapi persatuan umat. Jadi di sini menetapi persatuan umat. Yang dimaksud di sini adalah luzumul jamaah. Jadi komitmen kepada jamaah. Ya. Komitmen kepada jamaah. Kemudian dalam hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah, wa iyyakum wal furqah." Nabi SAW mengatakan, adalah kalian untuk berjamaah dan hati-hatilah dari firqah. Sebab kalau firqah itu bersama syaitan, sedangkan jamaah itu adalah rahmah. Nah ini kata-kata jamaah di dalam hadis ya, di dalam beberapa makna hadis, dan di antaranya adalah hadis Hudzaifah ketika Nabi SAW mengatakan talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Artinya peganglah jamaah kaum muslimin dan imamnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang jamaah di dalam hadis ya, seperti tadi kulluhum finnari ila wahidah. Kemudian luzumul jamaah, komitmen kepada jamaah. Kemudian talzam jama'atal muslimin
memahum. Kemudian alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Adalah kalian berkomitmen kepada jamaah dan hati-hatilah kepada furqah. Nah, maka apa pengertian jamaah ini? Nah, di halaman 22 sampai 23, jamaah yang ada dalam perkataan para ulama tidak lepas dari makna yang disebutkan di sini, dan di sini ada 6 makna jamaah, Bu. Jadi kata-kata jamaah definisinya ada 6. Nah, ini dijelaskan dari halaman 22 sampai halaman 26. Nah, kita singkat. Nah, makna yang pertama dari jamaah itu adalah as-sawadul a'dham, kelompok yang paling besar dari umat ini, ataupun yang dinamakan dengan kelompok mayoritas. Jadi yang dimaksud dengan jamaah adalah kelompok mayoritas. Hal ini pendapat Abu Mas'ud Al-Ansari, Abdullah bin Mas'ud dan Abdul Ghalib. Hal ini juga memang ada hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan kecuali satu. Siapa mereka? Mereka adalah sawadul a'dham. Ini yang pertama, kelompok yang banyak. Yang kedua, yang dimaksud dengan jamaah adalah ulama ahli ijtihad, para ulama hadis atau para ulama fikih. Jadi yang dimaksud dengan jamaah adalah ulamanya, Bu. Ahli fikih, fuqahanya, ahli hadisnya, yang mereka itu orang yang paling tahu kepada agama ini. Jadi kalau ibu dikatakan komitmen kepada jamaah, yang dimaksud, Bu, komitmen untuk bertanya orang-orang berilmu, Bu. Jadi termasuk ibu berjamaah, termasuk para ibu itu ikut berjamaah dan ikut berada di atas jamaah selama dalam beragama ini bertanya kepada orang alim. Jadi kalau ibu tidak tahu tentang bagaimana hukumnya wudu, apa saja pembatalnya, kemudian apa bagaimana hukum yang berkaitan dengan haid, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan jual beli, lalu ibu bertanya kepada orang alim, maka ibu telah komitmen kepada jamaah. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan jamaah adalah generasi para sahabat. Nah, di sini jamaah itu orangnya, Bu. Dan di sini jamaah yang pertama adalah para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Termasuk ibu juga dinamakan jamaah selama mengikuti para sahabat, Bu. Jadi yang dimaksud dengan jamaah itu adalah para sahabat. Yang dimaksud siapa yang komitmen kepada jalannya para sahabat, petunjuk para sahabat, agamanya para sahabat, cara beragama para sahabat, maka dia dinamakan dengan ahlu sunnah. Maka dia dinamakan dengan ahlu jamaah juga. Artinya dinamakan ahlu jamaah, maka dia dinamakan dengan ahlu sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama di sini. Jadi seperti dikatakan oleh para ulama di sini, oleh Imam Asy-Syatibi, jamaah adalah para sahabat secara khusus. Kemudian oleh Imam Siddiq Hasan Khan, kemudian oleh Muhammad bin Abdul Hadi Al-Misri. Jadi yang dimaksud dengan jamaah adalah para sahabat. Nah, yang keempat, yang dimaksud dengan jamaah adalah kebenaran dan pengikutnya. Jadi jamaah itu kebenaran. Dan orang yang mengikuti kebenaran ini walaupun sendiri, Bu. Maka para ulama mengatakan al jamaatu hiyal haq wa in kunta wahda. Jamaah itu kebenaran walaupun kamu sendiri, maka dinamakan jamaah, Bu. Kalau diartikan, ditakdirkan ibu itu di kampung tidak ada yang komitmen kepada Islam, tidak ada yang komitmen kepada sunnah, banyak yang mereka itu kafir. Kemudian di antara lingkungan para ibu itu muslim tetapi melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Ibu sendirian, Bu, tapi komitmen kepada sunnah, tegar di atas sunnah, berpegang teguh di atas sunnah, walaupun sendiri tetap dinamakan dengan apa? Al-jamaah. Tetap dinamakan dengan al-jamaah. Nah, yang kelima, jamaah adalah kaum muslimin, yaitu apabila mereka bersepakat pada satu masalah tertentu dalam perkara-perkara agama. Nah, yang dimaksud dengan jamaah, Bu, kesepakatan kaum muslimin dalam satu masalah berkaitan dengan agama ini. Contoh, imam yang 4 sepakat, para ulama sepakat dalam satu urusan, maka kita juga harus mengikutinya. Jamaah
tersebut. Nah, yang keenam, yang dimaksud dengan jamaah adalah Amirul Mukminin, yaitu jamaah kaum muslimin apabila mereka bersepakat di bawah seorang pemimpin. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir. Jadi yang dimaksud dengan jamaah adalah Amirul Mukminin, mentaati amir maka dialah telah mengikuti jamaah. Nah, pindah saja ke halaman 28-nya. Nah, maka jamaah apabila disimpulkan dari yang 6 tadi, Bu. Jadi perhatikan di sini, jamaah apabila disimpulkan dari yang 6 tadi, maka kata para ulama diringkaslah makna jamaah ini menjadi 2. Jadi yang dimaksud dengan jamaah ini adalah memiliki 2 makna. Yang pertama, jamaah yang berarti bersatu di bawah seorang amir, pemimpin atau pemerintah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi Bu, yang dimaksud dengan jamaah itu adalah Amirul Mukminin. Ya mungkin kalau sekarang presiden mukmin, orang mukmin, pemimpin mukmin, maka dia jamaah. Artinya apa, Bu? Kalau ibu mentaati Amirul Mukminin, tidak memberontak, tidak mengangkat senjata, mentaati walaupun dia berbuat dolim, walaupun dia berbuat semena-mena, tetapi kita tetap sabar, tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan kudeta, maka kita telah berjamaah, Bu. Berada di atas jamaah. Nah, sebab nanti siapa yang keluar dari jamaah kita akan pahami. Nah, ini yang dimaksud dengan jamaah, yaitu jamaah itu adalah komitmen kepada pemimpin, mentaatinya, membaiatnya, Bu. Jadi mentaatinya dan membaiatnya, maka itu adalah komitmen kepada jamaah. Nah, sedangkan makna yang kedua dari makna jamaah adalah jamaah dalam aspek ilmiah, akidah dan manhaj. Nah, lihat Bu, poin yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah akidah yang benar, manhaj yang benar, ilmu yang benar. Nah, jadi akidah yang benar dinamakan jamaah. Kalau ibu diperintahkan komitmen kepada jamaah, artinya apa? Ibu tetap teguh, berpegang teguh kepada akidah yang lurus yang telah ditempuh oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, dan imam yang 4. Yang kebetulan dalam masalah akidah itu tidak ada perbedaan. Berbeda dengan masalah fikih, Bu. Kalau masalah akidah, Masya Allah tidak ada perbedaan. Alhamdulillah. Nah, maka yang dimaksud dengan jamaah itu kebenaran, dia adalah akidah yang lurus, ilmu yang benar, cara yang benar dalam memahami agama. Maka itu dinamakan dengan jamaah. Nah, dan wajib kita untuk berpegang teguh kepada keduanya ini. Artinya kita akidahnya lurus, manhajnya lurus, pemahamannya lurus, kemudian kita tidak keluar dari pemimpin yang sah, maka kita telah berjamaah, Bu. Nah, maka dari sini definisi jamaah itu bukan kelompok-kelompok ataupun bukan partai-partai ataupun bukan organisasi-organisasi. Ya, itu bukan, tidak termasuk jamaah yang wajib kita komitmen di dalamnya. Tetapi yang dimaksud dengan jamaah itu adalah akidah ataupun sunnah ataupun manhaj yang lurus. Nah, ini telah disebutkan oleh para ulama dengan nukilan-nukilan yang telah saya jelaskannya. Nah, setelah kita tahu ya, ahlus sunnah wal jamaah, berartinya apa kalau kita gabungkan? Humul ladina yatamassakun bihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi thumma istama'u 'alaiha. Jadi yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, lalu mereka bersatu di atasnya, tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu. Mereka adalah bagaikan satu bangunan, mereka adalah bagaikan satu jasad, dan mereka komitmen kepada akidah dan manhaj orang terdahulu, maka itu dinamakan dengan ahlul jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah. Nah,
Maka Bu, kalau kita udah tahu komitmen kepada jamaah adalah komitmen kepada akidah yang lurus dan komitmen untuk mentaati Amirul Mukminin yang hak, maka bahasa yang selanjutnya, siapa yang keluar dari hakikat jamaah. Jadi siapa yang keluar dari hakikat jamaah? Siapa yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa yang bukan al jamaah? Maka saya katakan di sini dirinci, ya. Yang bisa keluar dari jamaah otomatis adalah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada 5 poin. Kita bisa melihatnya, ya. Di sini dari halaman, ya, 32 sampai halaman setelahnya, ya. Jadi sampai halaman 37 lebih, ya. Kita lihat Bu, yang keluar dari jamaah. Ingat Bu, keluar dari jamaah itu termasuk yang diancam dengan api neraka tadi Bu. Karena yang selamat hanya satu, siapa? Jamaah. Yang selamat hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang selamat hanya satu, yaitu al jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang keluar dari hakikat jamaah ada 5 poin di sini. Yang pertama, ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Mereka menyelisih perkara yang telah disepakati oleh al-jamaah salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, maka Bu, yang keluar dari jamaah, yang keluar dari firqatun najiyah, bukan orang yang selamat, adalah kullu man ibtada'a fi dinillah wa huwa sahibul hawa. Setiap orang yang membuat perkara yang baru dalam agama atau pengikut hawa nafsu, termasuk Bu muqallidnya. Jadi muqallidnya itu para apa? Para pengikutnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setiap pengikut firqah, aliran-aliran yang menyimpang dari kalangan Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Rafidhah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan berikut cabang-cabangnya dari kalangan falasifah, Sufiyah, dan setiap madhab yang menyimpang dari manhaj dan akidah para sahabat. Perhatikan Bu di sini supaya kita tidak masuk, ya. Siapa mereka yang keluar dari jamaah yang terancam dengan api neraka yang bukan Ahlus Sunnah? Adalah setiap pengikut firqah, aliran yang menyimpang. Karena aliran menyimpang itu udah jelas Bu, disepakati oleh para ulama. Di antara pokoknya ada 4 sebelum ada tambahan. Yaitu apa? Khawarij, tokohnya adalah Dzul Huwaisirah. Kemudian Rafidhah, tokohnya adalah Abdullah bin Sabah. Kemudian Qadariyah, tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani. Kemudian Murji'ah, salah satu tokohnya adalah Jahm bin Safwan, Muhammad bin Karam, sehingga dikatakan Murji'ah Karamiyah. Nah, mereka itu adalah menyimpang. Kemudian Qadariyah adalah pengikut Ma'bad al-Juhani. Kemudian Mu'tazilah adalah pengikut Wasil bin Atha. Dan yang lainnya. Nah, siapa yang mengikuti jalan yang menyimpang, manhaj yang menyimpang, yang telah disepakati penyimpangannya, maka dia termasuk di dalamnya Bu. Termasuk bukan ahlul jamaah, tetapi mereka adalah ahlul furqah, artinya yang menyimpang. Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Jelas di sini siapa yang menyelisih Nabi sallam dan menyelisih para sahabat, maka mereka akan tergelincir dalam penyimpangan. Nah, dengan itu kita lihat di sini tawdihul bayan. Jadi penjelasan di sini kita lihat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, bid'ah adalah setiap perkara yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah atau ijma salafus saleh dari perkara akidah ataupun ibadah, seperti pemikiran Khawarij, Rafidhah, Jahmiyah, seperti yang beribadah kepada dengan cara berjoget, memotong jenggot, memakan
Hasis ini Bu, yang sekarang termasuk sedang diperdebatkan ya. Hasis ini sejenis narkoba ya, yang itu adanya banyaknya di Timur Tengah ya, paling banyak ya, termasuk yang sekarang dibicarakan kot, pohon kot ya. Pohon kot itu di negeri Yaman paling banyak ya. Saya dulu ketika waktu datang ke Yaman hari pertama lalu masuk hotel, saya menyangka mereka adalah orang gila, seperti nenek-nenek makan sirih ya, kata orang Sunda nyisik ya, sehingga mereka itu kalau pipinya ini besar, dan kot itu bisa menjadikan orang itu fly. Jadi seolah-olah dia berada di Chicago, berada di Amerika, berada di Hollywood ya. Ya. Walaupun mungkin kalau sekarang udah jadi bahan cairan yang dinamakan dengan nama apa itu? Apa namanya? Saya lupa namanya. Yang sekarang tadi diperdebatkan ya. Dan itu memang memabukkan. Jadi itu adalah memang memabukkan. Dan telah diteliti oleh dokter, hatta orang kafir tidak kurang dari 100 penyebab penyakit ya dari kot itu. Termasuk penyakit yang untuk laki-laki sama kemandulan ya. Mandul dan sebagainya. Dan orang-orang Syiah Rafidhah yang saya menyaksikan mereka itu sholatnya di jamaah sehari, duhur, asar, maghrib, isya nanti sholatnya itu adalah 4 kali sholatnya sekali Bu. Dari waktu duhur sampai isya itu mereka bertengger duduk ya di depan televisi, dan mereka itu sambil itu merokok dengan ada suaranya air itu, dan pakai sisa ditambah dengan kot, wah udah itu seperti orang yang sedang mabuk ya, dan betul-betul mabuk ya. Dan bid'ah-bid'ah yang sejenisnya yang dijadikan sebagai ibadah oleh orang-orang yang menyelisih Alkitab dan Sunnah. Jadi ini adalah yang dinamakan keluar dari jamaah ya. Maka lihat Bu, di halaman 34, berdasarkan penjelasan yang telah lalu, maka iftiraq ada 2. Jadi iftiraq itu ada 2, firqah itu ada 2. Pertama, keluar menyimpang dari manhaj dan akidah yang sahih, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, firqatun najiyah. Yang kedua, keluar dari saf barisan al-jamaah, keluar dari ketaatan terhadap Amirul Mukminin yang kaum muslimin telah sepakat untuk membaiatnya. Perhatikan Bu di sini pada poin ini. Jadi setelah Ibu memahami 2 perkara yang dimaksud dengan keluar dari jamaah atau yang dinamakan dengan iftiraq, ima jadi pengikut hawa nafsu ahlu bidah, menambah-nambah agama, atau mengikuti firqah-firqah yang sesat. Nah, maka iftiraq itu ada 2. Orang keluar dari jamaah itu bisa dimaknai dengan global di sini. Itu apa? Keluar dari akidah Ahlussunnah. Yang kedua, keluar dari ketaatan Amirul Mukminin. Ya, sebagaimana saya telah menjelaskan di poin-poin di sini ya. Di poin-poin di sini ya. Dari iftiraq ini dan dinamakan furqah ataupun orang yang menyimpang. Ketiga Bu, lihat halaman 36-nya. Setiap yang keluar dari para pemimpin kaum muslimin dengan cara memisahkan diri atau keluar dari ketaatan terhadap mereka, seperti menyebarkan fitnah, mengangkat senjata, membuat kelompok, dan sengaja untuk menggulingkan pemimpin dan kaum muslimin yang telah sepakat untuk dibaiatnya, maka semuanya dinamakan dengan firqah. Seperti kaum Khawarij yang telah memisahkan diri dan mengangkat senjata terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi yang ketiga Bu, ingat di sini dan harus diperhatikan, setiap orang yang membuat kelompok ya, lalu diangkat imamnya, dibaiat imamnya Bu. Ya. Kemudian punya satu perencanaan untuk menggulingkan pemimpin yang ada, pemerintah yang ada, maka itu dinamakan furqah dan keluar dari jamaah Bu, yang tercela di dalam hadis itu.
Maka hati-hati Bu, kalau ada jamaah di situ ada bai'ahnya, pemimpinnya dibai'ah, kemudian ditaati seperti mentaati pemimpin, bahkan yang keluar dari situ dikatakan bugot, ya seperti umpamanya ya dalam ajaran NII KW9 Bu, yang ma'ruf NII KW9 ya, yang markatnya sangat besar sekali ya. Ya. Ini ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini jelas ya. Jadi ini perkara yang sangat jelas, yang wajib diketahui ya. Karena tentunya itu adalah apa? Firqah. Imamnya tersendiri, mazhabnya tersendiri. Yang keempat ya, yang termasuk kepada firqah, berkata Imam Asy-Syahrastani, setiap yang keluar dari imam yang hak, yang jamaah telah sepakat, di mana ya dinamakan Kharijiyun atau Khawarij, sama saja pemimpin di zaman para sahabat atau setelah mereka dari para tabi'in dan para imam dari setiap waktu. Jadi ini dinamakan dengan apa? Firqah ya. Kemudian yang kelima adalah setiap yang membuat perkumpulan yang rahasia, pergerakan di bawah tanah dalam negara Islam dengan tujuan memberontak atau menggulingkan pemimpin yang sah yang telah dibaiat oleh kaum muslimin. Mereka mengangkat imam tersendiri dan mewajibkan taat kepada jamaahnya seperti layaknya wajib taat kepada Amirul Mukminin. Mereka menghukumi orang yang keluar dari jamaahnya sebagai ahli bugot, bahkan sampai derajat menghukumi kafir dan menghalalkan darah. Yang pertama muncul yang memiliki firqah seperti ini adalah, yang pertama adalah Khawarij Sabaiyun, yaitu Khawarij Sabaiyun, yaitu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian Khawarij yang dinamakan Haruriyah, ini adalah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seperti disebutkan di halaman 38 39-nya. Nah, ini para ibu yang dirahmati Allah taala, ya definisi firqah ataupun definisi yang keluar dari jamaah. Nah, maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah itu adalah orang yang komitmen kepada akidah yang lurus, mazhab yang lurus ya. Itu yang dikatakan apa? Jamaah yang benar, ahlul haq yang benar. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah setelah kita memahami tentang siapa yang dimaksud dengan ahlul jamaah, kemudian siapa yang dimaksud dengan ahlul firqah, dan ini bisa dilihat sampai halaman 40 ya. 44-nya silahkan disempurnakan dibaca di rumah ya, insyaallah. Bahwa ini yang dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sekarang kita akan bahas secara singkat ciri-cirinya. Singkat saja ya ciri-cirinya ini. Saya di sini menyebutkan ya, semuanya menyebutkan 20, tetapi di sini sampai ya itunya, mungkin pailnya itu sampai nomor 16 ya. Jadi nomor 17, 18, 19, 20-nya tidak tercopy ya. Tidak mengapa, karena ini tidak wajib harus 20 ataupun 16. Ini hanya sebuah apa? Sebuah percontohan saja, bahwa ibu tidak boleh mengaku ahli sunnah kalau belum punya sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat ahli sunnah ini sebagai berikut, dan ini sangat banyak sekali, di mana para ulama membahas tentang sifat ahli sunnah ini. Bukan hanya ini, para ulama berbeda-beda dalam menyebutkannya, tetapi berkaitan satu dengan yang lainnya. Ingat Bu, poin yang pertama, ahli sunnah wal jamaah mempersatukan agama din melalui ilmu, amal, lahir dan batin. Gini Bu, ahli sunnah itu punya ciri khas menjama ilmu dengan amal. Karena orang yang berilmu dengan tanpa amal bukan ahli sunnah Bu. Dan sebaliknya orang yang gemar mencari ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya juga bukan ahli sunnah. Tetapi ahli sunnah itu, mereka telah berkata, begini Bu perkataan mereka, laisal ilmu bikasrati
al-ilmi wala bi kasratis syuyukh wala bi tulil mulazamati wala bi kasratil kutub wa innamal ilmu wal fiqh wal amal. Atau kama qala. Para ulama ahlu sunnah mengatakan ilmu itu bukan semata-mata banyak guru, lamanya belajar, banyaknya ilmu, banyaknya kitab, banyaknya taklim. Tetapi ilmu itu faham dan mengamalkannya. Maka dikatakan al-ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Mereka mengatakan ilmu tanpa amal adalah bagaikan pohon tak berbuah. Jadi maaf Bu, kalau ibu rajin ngaji tapi tidak robah-robah nih. Dari sisi mungkin akhlak, dari sisi manhajnya, dari sisi pemahamannya, gitu-gitu juga gitu. Nah, ahli sunnah itu menjamak ilmu dengan amal. Maka oleh sebab itu, kalau ibu pingin melihat siapa yang paling gemar sholat malamnya, ya lihat salafus saleh. Gitu. Kalau ibu pingin mengenal siapa yang paling banyak melakukan saum, ya lihat salafus saleh ahli sunnah. Gitu. Kalau ibu pingin mengetahui orang yang paling komitmen kepada mencari ilmu, ya lihat ahlu sunnah. Sebab di ahlu sunnah itu ada semuanya Bu. Jadi di ahlu sunnah itu ada semuanya. Kemudian yang kedua, ahlu sunnah adalah mempersatukan din antara secara menyeluruh dan menegakkan ajarannya. Jadi menegakkan ajarannya. Maksudnya masuk kepada Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada agama secara menyeluruh. Enggak begini Bu. Kalau masalah sholat, saum, silahkan kembali kepada Islam. Tapi masalah politik, masalah berdagang, masalah ekonomi, ya enggak usah kita berbicara agama. Enggak begitu ahli sunnah. Ahli sunnah tidak memisahkan antara negara dengan Islam, antara negara dengan ibadah. Sama. Kenapa? Sebab Nabi SAW kalau mengajarkan tata cara ke WC, apalagi cara kita bernegara, cara kita berdagang, cara kita berumah tangga, cara kita bertetangga dan sebagainya. Jadi ahlu sunnah itu tidak memilah-milah agama, tidak memilih-milih agama mana yang cocok, mana yang sesuai, tetapi semuanya diambil. Yang ketiga, ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan yang tengah, lurus. Artinya golongan yang pertengahan Bu. Ya. Pertengahan ahli sunnah itu sangat banyak Bu. Contoh perlu diketahui oleh para ibu, pertengahan ahli sunnah itu dalam masalah apa saja. Nah, kita jelaskan. Ya. Contoh pertengahan ahli sunnah adalah menggabungkan antara dunia zuhud, ya, dengan mencari dunia, antara zuhud dengan mencari dunia. Oleh sebab itu para ulama salafus saleh itu Bu punya pekerjaan. Ada khoyat, tukang jahit, najjar, ada tukang kayu, ada jazar, tukang sembeli, ada yang dinamakan umpamanya mereka sebab tukang celup. Bahkan para muhadisnya Bu, mereka itu punya amal-amal. Kenapa? Karena mereka itu tidak meninggalkan dunia. Karena mereka memahami seperti dalam surat Al-Jum'ah, ya. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan meninggalkan jual beli, kemudian sholatlah, kemudian setelah itu fa idza qadaytumus sholata fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau kamu telah menunaikan sholat, maka berjalanlah di muka bumi, ya, dan carilah keutamaan Allah yang dimaksud dunia di situ. Jadi sangat jelas. Jadi tidak zuhud dalam arti menghilangkan dunia, kemudian mereka itu tidak mencari tentang masalah dunia. Mereka berbicara tentang akhirat, tidak berbicara tentang dunia, tapi mereka pertengahan. Kemudian di antara sifat pertengahannya Bu adalah al-jam'u baina rahmah wal lin wasyiddati wal ghidha. Ahli sunnah itu menggabungkan antara apa? Sikap lemah lembut dan dengan sifat keras. Ya. Walaupun asal dakwah al-sunnah itu lemah lembut, tetapi terkadang keras. Sebagaimana Nabi SAW juga berbeda-beda. Nabi SAW pernah menghajar Ka'ab bin Malik Bu, tidak ditanya 50 hari, tidak dijawab salamnya 50 hari. Ada orang yang membantah hadisnya ataupun perkataannya dihajar oleh Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan,
ya, ataupun para sahabat juga memberikan contoh, demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu selamanya selama kamu tidak kembali kepada agama ini, kepada sunnah. Jadi ini pertengahan Ahlus Sunnah ini. Ya. Jadi pertengahan dalam setiap perkara. Dalam akidahnya pertengahan. Contoh Bu, orang Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa kafir. Orang Murji'ah, orang yang melakukan dosa sempurna imannya. Tetapi Ahlus Sunnah mengatakan apa? Iman tapi kurang imannya. Kan pertengahan Bu. Jadi Ahlus Sunnah itu senantiasa pertengahan dalam setiap apa? Dalam setiap perkara. Termasuk dalam ibadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada Allah tetapi meninggalkan kewajiban istri, meninggalkan kewajiban anak. Ya. Seperti para ibu banyak ingin ibadah tetapi meninggalkan kewajiban suami, tidak boleh, harus pertengahan. Wasatiyah, pertengahan. Kemudian yang keempat, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Ini jelas Bu, sebab ini ciri pokok yang pertama, ciri pokok yang inti, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah penerus sejarah penganut agama Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah itu mencakup seluruh umat ini. Mereka juga merupakan penerus, ya, yaitu tabiat alami besar bagi pemeluk agama ini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah merupakan kelompok kaum muslimin ini, yang dia itu bersifat apa? Universal Bu. Karena ahli sunnah ini mengikuti Islam asli gitu. Mengikuti sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan yang lainnya. Kemudian ahli sunnah wal jamaah adalah ahli syariat yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang meliputi seluruh aspek ajaran Islam, baik akidah, manhaj, perbuatan-perbuatan, tujuan-tujuan asasi ibadah, ya, kemudian siasah syariah maupun yang lainnya. Jadi mencakup semuanya. Melaksanakan syariat Nabi SAW baik dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam bersiasat. Kemudian ahli sunnah wal jamaah mengambil sumber hukum yang kuat ketetapannya dari Rasulullah SAW, salafus saleh. Jadi mengikuti sunnah yang sahih saja, yang telah sah riwayatnya dari Nabi SAW dan para sahabat dan para tabi'in. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, silakan lihat Bu sampai halaman 16-nya. Karena waktunya udah habis Bu untuk menyisakan soal jawab Bu. Jadi ini ciri-cirinya bisa dilihat oleh para ibu, ya, dan dicermati nanti di rumah. Ya. Yang jelas ahli sunnah itu bukan hanya penamaan Bu. Nah, sebenarnya apa yang dijelaskan tadi, ya, yang dijelaskan tadi sangat jelas Bu, bahwa yang dimaksud dengan ahlu sunnah adalah setiap orang yang mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang komitmen kepada sunnah perjalanan Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang setelahnya, baik dalam akidah, dalam manhaj. Oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama, tidaklah seseorang itu dikatakan ahlu sunnah sehingga ia sesuai di dalam 10 poin. Jadi tidak dikatakan seseorang itu dikatakan ahli sunnah sehingga ia sesuai dengan sunnah dalam 10 poin, ya. Yaitu mengatakan Abu Bakar lebih utama dari Umar, kemudian Umar lebih utama dari Utsman, dan Utsman lebih utama dari Ali bin Abi Thalib, mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Nah, barangkali sampai di sini, sampai mungkin dibaca-baca bukunya, penjelasannya, yang 16 ini bisa dibaca Bu, insyaallah ciri-cirinya. Tetapi dari yang tadi juga sangat jelas sekali. Jadi dari poin yang tadi juga sangat jelas sekali insyaallah. Ya, mungkin dengan pertanyaan akan juga menjadi lebih jelas ya. Ya, silakan menyampaikan pertanyaan.
Gak apa-apa bertanya tentang hukum fikih juga, walaupun kita sedang membahas hari ini tidak secara khusus tentang hukum fikih ya. Boleh, tidak mengapa insyaallah. Bolehkah kita menyebut istri Nabi SAW dengan Siti Aisyah yang berpendapat bahwa Siti berkata dari Sayyidati? Allah alam, ya tidak mengapa saya kira, karena itu hanyalah bahasa ya, pengagungan. Apakah orang yang berada dalam sistem demokrasi itu juga terancam dengan neraka? Tidak diragukan lagi. Yang dimaksud mengakui kebenarannya Bu, dan di dalamnya ya, dan berjalan di dalamnya Bu, terancam Bu, walaupun tidak dikatakan kafir Bu, tidak dikatakan kafir, tetapi terancam ya, karena berada dalam manhaj yang menyimpang, tidak diragukan lagi. Anak kalau mendoakan orang tua keduanya sudah meninggal, jadi apa yang harus? Allah maghfiri wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Allah maghfiri wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Atau doa ibu mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'afri nuzulahu wa wasi'mat qalahu. Dengan doa di rumah dan mendoakan dengan kalimat itu tidak mengapa. Tidak hanya ketika ibu harus ke kuburannya Bu, dengan doa itu. Apa yang harus diucapkan apabila nama Rasulullah SAW diucapkan? Paling tidak kita mengatakan Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholat isya saya, karena saya selalu menggabungkannya dengan qiyamul lail. Mohon jawabannya. Yang dimaksud itu qiyamul lail setelah sholat isya. Sholat isya Bu, batasannya sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Itu pendapat yang rajih. Wal isya ila nisfil lail, dan salat isya sampai pertengahan malam. Salat malam yang paling bagus setelah kita sempat tidur dan dilakukan sulusul lail akhir, yaitu 1/3 malam akhir. Ya kalau sekarang mungkin sekitar jam 3 gitulah, ke sana ya, 3:30 itu yang dinamakan akhir malam. Tetapi kalau ibu melakukannya setelah sholat isya langsung tidak mengapa. Kalau merasa takut nanti akan kesiangan atau tidak akan bangun, sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu yang sibuk dengan kenegaraannya ketika beliau menjadi khalifah, maka beliau itu sholat sebelum tidur, sholat malam sebelum tidur, tidak mengapa.
Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tentang masalah Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah firqah ahlil kalam. Wa hadhihi firqah nusibat ila Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Perhatikan, Asy'ariyah adalah firqah ahlul kalam, artinya termasuk pemahaman yang dinisbatkan kepada ahlul kalam. Firqah ini dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, dalam hidupnya itu ada 3 fase. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala punya 3 masa. Pertama, dia bermadhab Mu'tazilah. Jadi dia bermadhab Mu'tazilah. Kemudian setelah itu dia merasa kebingungan, lalu terpengaruh dengan Kulabiyah dan Maturidiyah. Karena Asy'ariyah itu, Mu'tazilah itu menafikan semua sifat. Jadi Allah itu punya nama tapi tidak punya sifat. Jadi Allah itu jangan disifati, Allah hanya punya nama saja. Allah tidak punya sifat. Nah, di situ ada Kulabiyah, itu Ibnu Kulab. Kemudian Maturidiyah, mereka menetapkan 7 sifat. Nah, Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala tertarik dengan madhab Kulabiyah dan madhab Maturidiyah. Kemudian beliau berpindah dari madhab Asy'ariyah itu lalu kepada madhab Maturidiyah atau Kulabiyah. Tetapi beliau membuat madhab tersendiri, baik di dalam masalah iman ataupun masalah berkaitan dengan masalah nama dan sifat, baik berkaitan dengan masalah takdir, ya. Maka beliau menetapkan 7 sifat, kemudian oleh murid-muridnya menjadi sifat 13, sifat 20, ya. Itu adalah berkaitan dengan Asy'ariyah. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari di akhir umurnya, jadi di akhir umurnya beliau rujuk kepada sunnah. Beliau meninggalkan dan menanggalkan madhabnya, yaitu madhab yang dia pernah lalui, madhab yang dia pernah pegang. Maka beliau menyusun kitab, yaitu Ad-Diyanah min Ushul Diyanah. Ya, kitab itu merupakan bentuk rujuknya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Lalu beliau menyebutkan akidah ahli sunnah secara menyeluruh, termasuk beliau membantah tentang makna iman, kemudian Quran kalamullah, Allah memiliki nama-nama dan Allah memiliki sifat-sifat, dan seterusnya. Nah, Bu yang dirahmati Allah ta'ala, Asy'ariyah yang hari ini itu tidak mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari yang sesungguhnya, ketika beliau itu telah berpindah dan telah meninggalkan madhab Asy'ariyahnya itu. Jadi madhab Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah ini dari berbagai sisi penyimpangannya sangat jelas, ya. Seperti iman mengatakan cukup di dalam hati aja, jadi tidak perlu amal. Kemudian juga di dalam masalah takdir, kemudian Al-Quran, dan sangat banyak sekali, ya. Dan sangat banyak sekali, ya. Anda ingin menanyakan perihal hadis larangan wanita untuk mandi di tempat pemandian umum. Apakah kolam renang khusus akhwat termasuk dalam larangan tersebut? Ya, kalau dikhususkan untuk akhwat, mudah-mudahan tidak masuk kepada itu. Dan hukumnya di sini makruh, Bu. Dan kenapa wanita tidak boleh mandi di pemandian umum? Intinya adalah menjaga aurat. Intinya adalah menjaga apa? Menjaga aurat. Ya, menjaga aurat. Kemudian juga menjaga perkara-perkara yang menjadikan orang itu hayalan. Sebab begini, Bu, maaf. Ya, kalau di rumah kan lain.
laki-laki itu tergoda dengan perempuan. Kalau sekarang umpamanya tiba-tiba ada wanita keluar dari WC, dari tempat mandi, lalu ada seorang laki-laki masuk ke tempat mandi tersebut, maka secara tanpa sadar laki-laki dia itu membayang tadi yang keluar dari tempat ini wajahnya seperti ini, oh mandinya seperti ini gitu. Jadi dan itu wajib disadari memang seperti itu, karena Nabi SAW mengatakan wa alu fitanin arajal kanat finisa, dan fitnah yang pertama yang menimpa kepada laki-laki, fitnah terbesar kepada laki-laki adalah perempuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan almar'atu auratun fa idza kharajat istasqara syaitan, wanita itu adalah aurat, apabila dia keluar maka dihiasi oleh syaitan laknatullah. Jadi itu salah satu hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mandi di tempat ya tadi pemandian yang itu adalah campur laki-laki dengan apa? Perempuan. Apa hukumnya kita mengikuti organisasi dengan tujuan untuk di samping untuk bersilaturahmi dengan sesama kaum muslimin dan bersama-sama? Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, nah kalau organisasi ya ini hukumnya berbeda-beda, Bu. Kalau organisasi dalam bentuk duniawi yang tidak ada penyimpangan di sananya, seperti punya organisasi perkumpulan perdagangan, organisasi perkumpulan umpamanya apa saja ya nama-nama mungkin ya, tidak mengapa kita ikut di situ selama tidak ada perkara maksiatnya, tidak ada perkara bid'ahnya. Tetapi kalau organisasi keagamaan ya, ataupun seluruhnya juga organisasi, maka lihat tuh dari sisi manhajnya seperti apa, akidahnya seperti apa. Kalau manhajnya menyimpang, manhajnya keliru, cara beragamanya keliru, akidahnya juga keliru, tidak boleh, Bu. Sebab kita diperintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, alaikum bil jamaah tadi, Bu. Jadi kalau organisasi itu menyimpang dari sisi akidahnya, menyimpang dari sisi manhajnya, bahkan mungkin kita melihat cara beribadahnya, kemudian organisasi itu ada pemimpinnya yang dibai'ah gitu ya, kemudian loyalitasnya kepada organisasi itu, sehingga pertemanan itu kepada organisasi itu, kalau tidak ada dalam organisasi itu tidak dianggap teman, bahkan tidak ditengok kalaupun sakit. Nah, kalau loyalitasnya kepada organisasi tidak boleh, Bu. Jadi tidak boleh. Tetapi kalau hanya sekedar dalam bentuk perkumpulan istima li'ajil haja, ya seperti umpamanya perkumpulan pengajian, di situ diangkat ketua kajiannya gitu ya. Kemudian kita berkumpul ke sana tanpa ada loyalitas, tanpa harus ada kartunya gitu, tanpa harus ada mungkin bacaan-bacaan tertentu untuk berkumpul di situ, nggak apa-apa. Ya seperti mungkin di situ ada yayasan kajian ini, di mana di situ diolah kajiannya, jadwalnya, kemudian materi-materinya. Tidak mengapa kita berkumpul di situ untuk apa? Untuk bersaudara, bersilaturahmi dan saling bertukar pikiran tentang kebenaran, tidak mengapa. Nah, tapi kalau kita udah tahu penyimpangannya, manhajnya menyimpang, kemudian cara mereka beribadah menyimpang, maka tidak boleh. Sebabu almar'u ma'adini khalilihi, bahwa agama seseorang ditentukan dengan agama temannya. Jika seorang arsitek mengerjakan rumah orang non-muslim dan diminta agar dibuatkan tempat ibadahnya,
bagaimana hukumnya? Allah Ta'ala tidak mengapa ya hal tersebut, kecuali Allah Ta'ala kalau khusus ya berkaitan dengan apa, membuat tempat ibadah mereka yang khusus itu dijadikan syiar apa, syiar mereka. Jadi yang dijadikan syiar mereka. Jadi yang dijadikan syiar mereka. Adapun kalau pokoknya adalah membangun rumah, maka kita mengikuti hukum pokoknya. Tapi kalau mau ikhtiyat, mau lebih berhati-hati, ya mungkin cari ya bangunan atau membangun di tempat yang bukan apa, bukan orang kafir, sehingga lebih selamat. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada pertanyaan, Bu? Ada pertanyaan? Udah cukup? Jam 11. Iya. Kalau tidak ada lagi cukup. Ya. Ini materi insyaallah ya bisa dibaca, bisa ditelaah kembali untuk menimbang apakah betul kita termasuk ahlu sunnah atau belum. Kalau sebagiannya udah, sebagiannya belum, maka tinggal kita untuk menyempurnakannya. Sebab dalam poin ini, Bu, telah disebutkan ahli sunnah itu bukan orang yang maksum, Bu. Ahli sunnah itu bukan orang yang terlepas dari kesalahan. Ahli sunnah itu ya adalah orang biasa, seperti dalam halaman 53 pada poin 15-nya. Ahli sunnah adalah manusia biasa. Jadi terkadang benar, terkadang salah, terkadang mungkin ada yang terjerumus kepada maksiat, terkadang mereka adalah orang komitmen. Tetapi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita adalah termasuk ahlu sunnah yang komitmen, ahlu sunnah yang sesungguhnya, ahlu sunnah yang istiqomah, yang senantiasa berada di atas kebenaran, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah di lain kesempatan kita bisa akan ketemu lagi dengan bahasan dan judul yang lainnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.